Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, di sore hari ini kita bertepatan dengan hari ke-22 puasa bulan Ramadan. Bagi yang menjalankan, selamat menjalankan, dan bagi yang tidak, kita solidar hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjalani proses pembelajaran dengan model pembelajaran fenomenologi pembelajaran 3G dengan membahas satu tema, satu topik spesial edisi Lebaran dengan judul Mudik Lebaran Tindakan Sosial dalam Perspektif Pancasila. Topik ini dipersiapkan untuk kalian, persiapan untuk mudik. Kalian nanti bisa berbagi ya kepada yang ditolak. Nah, sebelum kita menjalani proses pembelajarannya, kita akan memulai dengan satu zikir, satu doa, dan zikir kali ini saya ambilkan berbeda dengan zikir tahun kemarinnya lagi dan tahun kemarinnya. Zikir kali ini adalah wakafah yang saya ambilkan dari budayawan Emma Ainun Najib dari komunitas Kiai Kanjeng. Apa dan bagaimana? Ayo kita ikuti dengan seksama. Mudah-mudahan kalian memperoleh pencerahannya. Oke, kita mulai zikirnya. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut dengan perkuliahannya. Oke, jadi topik kita hari ini adalah mudik Lebaran sebagai satu tindakan sosial dalam perspektif Pancasila. Andai saja pelaksanaannya besok, kayaknya konsentrasimu terpecah. Fisikmu di sini, tapi hatimu sudah di rumah. Kenapa? Saya pikir setahun sekali, sehingga hari ini pun nggak maksimal 2 kelas, tapi yang hadir tidak sepenuhnya. Tapi nggak apa-apa. Nah, bagaimana Lebaran sebagai satu tindakan sosial? Yuk kita lihat penjelasannya berikut. Oh, prolog. Kayaknya pantun nih ya. Apa ini pantunnya? Oh, pulang kampung menumpang kereta, rindu setahun mengingat si bunga desa. Hari kemenangan menjadi milik kita, saling memaafkan, jangan menyimpan dosa. Ini para si bunga desa jangan-jangan sudah harap-harap cemas menantikan kedatanganmu. Oke, selamat ya. Jalan-jalan ke ibu kota, singgahlah sejenak di kota tua. Selamat menyongsong hari Lebaran buat kita semua dimanapun kini kalian berada. Apa pelajarannya? Pertama, Lebaran jadi hari istimewa bagi anak negeri dimanapun berada. Fenomena setahun sekali mudik Lebaran menjadi hajatan nasional khas Indonesianus.
bukan hanya di Makassar, tapi di seantero negeri ini menyongsong hari-hari ini. Apalagi H-3, kepadatan darat, laut, udara menjadi tak terbendung. Kedua, Lebaran menjadi pembenar bagi nilai hidup masyarakat, Pak Imam, makan gak makan yang penting bisa berkumpul. Nah, di malam nan fitri seperti Idul Fitri. Andai saja 1 minggu Lebaran, kayaknya kita senang. Makan ketupat 7 hari, baju baru 7 kali, libur 7 hari juga. Ya, jangankan 2 hari Pak Imam, Lebaran nanti nggak apa-apa. Yang penting Lebaran tanggal 1 Syawal, nggak ada yang salah. Besok Lebaran, yang penting 1 Syawal. Hari ini Lebaran, tetap 1 Syawal. Yang salah kalau Lebaran tanggal 2 Syawal, nah, itu baru salah. Ya, oke. Merupakan relasi antara desa dan kota dalam meningkatkan standar hidup masyarakatnya. 1, kota menawarkan menjanjikan kesejahteraan. Itu sebabnya kalian berada di Makassar. Mengapa? Karena UNM tidak ada di Mandar, tidak ada di Pansini, tidak ada di Tator, di Pari-Pari kelas jauh, tidak ada prodi PPKN. Ya, tidak ada di Sopeng, tidak ada di Takalar. Itu sebabnya kalian ada di Makassar. Ketika kalian datang di kota Makassar jam 3 dini hari, kalian nggak tahu di mana keluargamu alamatnya, tetapi kalian merasa nyaman. Kenapa? Karena ada tempat hotel, penginapan 24 jam siap menampung kalian. Ketika kalian kelaparan mau makan apa saja, siap saji 24 jam. Rumah sakit 24 jam. Hiburan 24 jam. Makanya Makassar menjadi kota tumpuan, menjadi kota di samping ibu kota juga sebagai ibu kota metropolitan. Denyut kehidupan berlangsung 24 jam. Tapi sebaliknya, kalau ada orang dari Makassar datang jam 3 subuh di satu kota di Sulawesi Selatan, tidak tahu alamat yang dituju, mungkin kesulitan. Kenapa? Karena tidak semua kota itu menyediakan fasilitas 24 jam. Nah, itulah salah satu daya tarik mengapa Makassar menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia. Kemudian kedua, desa semakin ditinggalkan warganya karena minimnya fasilitas terutama oleh pemuda yang produktif. Nah, kalau di Makassar, kalian mau makan apa saja, kalian nggak perlu masak repot-repot, tinggal pesan saja, nanti diantarkan. Kalau di desa, rasanya nggak mungkin, kalian harus mengolahnya sendiri. Jadi kota identik dengan fasilitas tadi. Yang ketiga, desa merupakan potret kegagalan pemerataan pembangunan di nasional. Itu sebabnya mengapa orang rela tinggal berjejal-jejal tiap tahun kebanjiran, tapi dia menikmati. Yang penting tinggal di Makassar. Ya, kepadatan kota Makassar semakin hari semakin tahun semakin meninggi, apalagi di Jakarta. Luar biasa. Menunjukkan peribahasa, ada gula, ada semut. Nah, ibaratnya kota itu penuh dengan gula yang kemudian membawa orang kampung untuk menuju ke kota. Lalu yang keempat, mudik sebagai mekanisme penyeimbang nilai-nilai kaum urban, kaum pendatang saat berada di kota. Artinya, desa itu identik dengan nilai-nilai tradisional, sementara kota identik dengan kemajuan. Perubahan begitu cepat. Jadi kebebasan kota kalau dibiarkan, khawatirnya bebas sebebas-bebasnya. Nah, ketika terjadi relasi kedatangan orang kampung, maka kebebasan itu bisa direm dengan nilai-nilai tradisional itu. Maka relasi desa dan kota menjadi sesuatu yang seharusnya terjadi. Olehnya itu, kota-kota tetangga seperti Sumbu Minasa, seperti Maros, itu menjadi kota penyangga bagi kepadatan kota-kota di Makassar. Makanya sekarang pilihannya
tinggal di mana? Di Suguminasa, Jembatan Kembar. Siapa yang tinggal di Jembatan Kembar? Nah, sekarang sudah mulai terasa padat ya Jembatan Kembar, terutama di sore hari. Pasar Dayak, ya kepadatannya luar biasa sampai bandara Maros ya sudah mulai ya. Berarti Maros, nah sudah mulai kepadatannya ada di sana ya. Jadi untung ada kota itu sebagai penyangga. Kalau tidak, khawatirnya kelebihan beban Kota Makassar ya. Jadi mudik memberikan kontribusi positif dalam menjaga integrasi masyarakat desa dan kota. Keseimbangan itu perlu terjadi agar kehidupan berlangsung secara baik di dalam sebuah masyarakat. Ya, oke, next. Nah, sekarang mudik Lebaran sebagai sebuah tindakan sosial, tindakan yang penuh makna, social action. Kenapa? Realitas sosial Lebaran sebagai suatu tindakan sosial syarat dengan makna baik si pemudik maupun yang dituju. Kedatangan seseorang ke kampung untuk merayakan Lebaran itu ternyata memiliki makna antar satu orang dengan satu orangnya nggak sama. Kenapa dia rela berjejak-jejalan naik pesawat, kendaraan roda 2, mobil, kapal laut full. Bahkan kereta api kadang-kadang beberapa tahun yang lalu di atas kereta api pun dinaiki. Kenapa mereka melakukan itu? Karena dia mengejar agar supaya hari H itu dia bisa merayakan di kampung halaman. Karena kalau sudah H+1, satu hari setelah Lebaran, bagi dia nggak bermakna. Seolah-olah perjalanan dari kota ke kampung menjadi sebuah perjalanan ibadah. Apalagi kalau dalam hati ini berzikir tadi ya, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Pak Imam biar mau jalan kaki dari Makassar ke Maros supaya pahalaku banyak. Setiap melangkah berzikir. Kalau ingin banyak lagi di samping jalan kaki, jalan mundur lagi, pahalanya lebih banyak lagi, jangan-jangan ya. Iya. Jadi itulah sebabnya kenapa orang kok rela melakukan itu. Jadi ada sebuah makna yang dirasakan bagi yang bersangkutan. Capek, lelah akan tergantikan ketika ketemu dengan handetolan, apalagi si bunga desa katanya tadi ya, si bunga desa lagi. Waduh, ya luar biasa. Makanya perjalanan yang penuh makna subjektif diri yang diarahkan kepada orang lain. Saya yakin kedatangan seseorang ke sana dari kota tidak tampil apa adanya. Pasti sudah berbeda dengan setahun sebelum dia meninggalkan kampung. Paling tidak tampilannya sudah tidak lagi desa tapi kota. Potongan rambutnya, ya, bajunya, parfumnya, ya, sudah kelihatan. Ya, ini ada simbol yang membedakan bahwa kalian bukan lagi komunitas urban, komunitas desa, tapi sudah menjadi komunitas kota. Ya, makanya jangan lama-lama di desa. Kalau kalian terlalu lama desa, takutnya sering ke kampung, nantinya khawatirnya kalian jadi kampungan. Nah, ya, cepat pulang lagi ke kota ya untuk menyelesaikan kuliahmu. Nah, sekarang apa rasionalnya? Kenapa orang kok mau mudik? Nah, pertama, ada yang menganggap karena PMI itu bagian dari tradisi, turun-temurun dari dulu. Begitu. Yang lalu mudik Lebaran ada, hari ini ada, dan insya Allah sepanjang manusia Indonesia ada, saya kira tradisi mudik Lebaran itu akan selalu ada. Maka saya katakan inilah khas Indonesia, Indonesianess yang hanya ada di Indonesia. Lalu yang kedua, karena alasan emosi Pak Imam. Nah, kalau kalian nggak datang Lebaran, jangan-jangan kalau nggak datang ke kampung, jangan-jangan Lebaran nggak jadi. Maka menjadi sesuatu yang emosi kita selama 1 tahun yang belum pulang ya terendapkan untuk kemudian nanti pada saat Lebaran. Jadi ada luapan emosi yang ada pada diri seseorang yang lama meninggalkan kampung halaman kemudian bertemu pada saat Lebaran. Maka ini yang dimasukkan dengan
alasannya karena ikatan emosi Pak Imam. Ya, iya. Apalagi makanan kesukaanmu, saya pikir wajib keluar ya pada saat Lebaran tentunya ya. Dan yang ketiga adalah alasan beberapa nilai. Ya. Nanti ketika kalian Lebaran, setelah sholat subuh, kita akan melanjutkan melaksanakan sholat Id. Berapa rakaat? Berapa rakaat? Nah, Pak Imam, 3 itu kan lebih banyak daripada 2. Jangan-jangan kalau ditambahin 3 rakaat pahalanya lebih banyak. Nah ini aliran sesat ini ya. Nah ketika kalian sholat, pastikan sudah mandi, bersih. Pakaianmu saya kira bukan pakaian kuliah. Sekarang kalian sudah memilih dan memilih, ini pakaian yang akan saya pakai pada saat sholat. Ya. Jadi ada sejumlah nilai ya yang kalian persiapkan untuk itu. Mungkin HP-nya baru, ya, rambutnya baru pasti ya. Pokoknya tampilannya baru lah pada saat Lebaran itu ya. Kalian tampil yang terbaik, yang the best gitu. Dan yang keempat adalah karena mungkin alasan motif, ada motif ekonomi. Nah bagi yang kreatif, kesempatan bawa barang dari Makassar, set cacat gitu. Nah ada yang sukakah? Ada kok, bisa dicicil, korting lagi. Nah ini bagi mereka yang insting bisnisnya tinggi, kesempatan sebenarnya untuk itu ya. Jadi kedatanganmu bukan semata-mata untuk merayakan, tetapi ternyata ada alasan-alasan lain sehingga kenapa kalian mau pulang kampung untuk merayakan Lebaran. Dengan demikian mungkin alasan Lebaran itu bukan hanya karena alasan tradisi saja, tapi boleh saja karena juga afeksi atau mungkin karena alasan keempatnya itu. Yang pasti ketika Lebaran kalian harus pulang kampung, gitu kan kira-kira ya. Oke, naik. Nah sekarang, ayo kita coba tarik apa yang menjadi akar historis, akar sejarahnya. Kenapa kok orang itu selalu saja melakukan mudik Lebaran dari tahun ke tahun? Paling tidak secara historis ada 3 alasan yang bisa kita gunakan untuk menjelaskannya. Kenapa orang mau melakukan mudik Lebaran? Pertama, karena asal usul genetika. Nah, kita yang ada di sini rasanya tidak berasal dari satu etnis, tetapi beberapa etnis. Ada yang Bugis, sebagian besar Bugis. Sebagian besar yang kedua Makassar. Ada Mandar, ada Tator, ada Jawa, bahkan masih ada yang lain. Nah, ketika Lebaran kalian ngumpul. Nah, pada komunitas etnismu itu, maka nggak heran kalau kemudian etnis Mandar pada hari H itu akan keluar makanan khas Mandar. Nah, ya, yang sopeng saya pikir tak Lebaran kalau nggak ada tapenya. Nah, ya, kota-kota lain juga begitu. Kenapa? Kita punya ikatan emosional sama-sama satu genetika. Jadi Lebaran adalah salah satu wahana untuk kembali ke ikatan genetik. Saya kira hanya Lebaran yang menyatukan seperti itu. Yang kedua, asal usul transendental. Maksud saya transendental itu sesuatu yang hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Dalam agama disebut dengan ibadah. Hubungan manusia dengan manusia yang disebut dengan muamalah. Nah, pada hari H itu kita akan menuju ke lapangan. Kalau nggak hujan ya mudah-mudahan nggak hujan ya. Kita sholat di lapangan. Tapi kalau hujan kita sholat di masjid tentunya ya. Ya. Jadi kita kembali ke fitrah, hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau kalian salah dengan berbuat salah kepada Tuhan, kalian bisa minta maaf. Tidak mengulangi lagi, berjanji tidak mengulangi lagi. Tapi kalau kalian salah dengan orang, tidak cukup hanya cuma mengatakan saya maaf, tapi harus ketemu dengan yang bersangkutan, lantas meminta maaf. Jangan sampai memendam ya. Apalagi setelah Lebaran nanti perpanjangan
perpanjangan apa namanya, nggak baku ngomong, ya inilah momen untuk saling maaf memaafkan. Maka asal usul yang sangat transendental. Dan yang ketiga adalah asal usul ruang atau tempat. Yang dari Takalar akan kembali ke Takalar, merayakan di Takalar. Yang di Sopeng juga kembali ke Sopeng, yang di Bone juga kembali ke Bone. Asal usul ruang dan tempat. Nah, dengan demikian maka mudik itu terkait dengan simbol romantisme, kehidupan serta simbol dialektika keruangan, bukan hanya dialektik ruang, tapi dia dialektika ruang dan waktu. Ruang dulunya dari desa ke kota, ketika Lebaran kembali lagi ke desa. Jadi dulu dari desa, seperti kalian kan dulu dari desa ya. Gak usah diteruskan desa sekali Pak Imam, pokoknya desa mau ya. Dari desa kemudian ke kota, ke Makassar. Dan ketika Lebaran kembali lagi ke desa, berarti dialektika ruang. Dan kenapa harus kembali ke kampung ketika Lebaran? Karena dialektika waktu juga. Kalau kembali ke kampung berarti orientasi kita ke masa lampau. Dulu saya tinggal bersama-sama waktu kecil, main bola, hujan-hujan nggak pakai baju lagi, ya masih kecil sekali bagaimana kan? Nah, jadi romantisme masa lalu, orientasi masa lalu. Tapi kembali ke desa berarti orientasi ke masa depan. Nah, jadi dialektika ruang desa ke kota, kembali ke desa. Kemudian dialektika waktu, orientasi masa lalu ke orientasi masa depan. Jadi orang itu terjadi dialogis ya antara ruang dan waktu. Jadi istilahnya humanisme. Kita hidup di masa lalu dan juga hidup di masa akan datang. Di tengah-tengahnya ada masa kini. Jadi dialektika antara ruang dan waktu terjadi pada mudik Lebaran. Nah, kalau demikian apa alasan rasional mudiknya? Pertama, kini mudik sebagai sarana rekreasi keluarga dalam suasana kekeluargaan. Rasanya sekarang Lebaran itu menjadi silaturahmi keluarga untuk suasana kekeluargaan. Tidak lagi mencari waktu dan sebagainya di mana, tapi cukup mendatangi silaturahmi dari keluarga A, keluarga B, kemudian ketahui oh ini sepupu sekali saya, oh sepupu 2 kali, sepupu 3 kali, sepupu 13 kali jadinya. Nah, tahu? Dulunya nggak kenal-kenal, akhirnya jadi kenal, menjadi keluarga besar. Nah, inilah hanya ada momen di Lebaran. Yang kedua, pertemuan keluarga yang luas dan praktis menjadi efisien dan efektif. Nah, benar. Menjadi efisien. Apalagi 1 hari ketemu di situ ya. Biasanya dilanjutkan, yuk habis ini besok kita kemana rekreasi bersama-sama. Nah, jadi menjadi sarana kekeluargaan yang luas, efisien dan efektif. Hanya momen Lebaran yang bisa menyatukan keluarga besar kita. Lalu yang ketiga, membentuk jaringan sosial ekonomi dalam anggota keluarga yang besar. Jaringan sosial ekonomi. Ketika pulang kampung, kembali lagi ke kota, paling tidak mungkin saudaranya yang dibawa, 1 saudara. Kalau nggak ada saudaranya sepupu kali, 1 kali yang dibawa. Kalau nggak ada tetangganya. Jadi membentuk sebuah jaringan sosial ekonomi. Ya, itu sebabnya peristiwa momen nasional mudik, arus mudik dan arus balik akan terjadi pada H-3 sampai H-3 sampai H+3, 1 minggu itu. Karena orang paling lama tinggal di desa itu paling lama 3 hari. Karena kalau sudah itu terasa begitu lama dia tinggal di desa. Karena orang desa 1 hari di desa terasa lama ya. Karena nggak ada aktivitas. Tapi kalau di kota di Makassar, 1 hari di Makassar hari-hari yang begitu cepat. Tapi kalau kalian desa terasa begitu lama. Nah, 3 hari kemudian kita kembali ke kota lagi.
Ya, jadi inilah yang kemudian membentuk jaringan sosial ekonomi dalam anggota keluarga. Itu sebabnya jumlah penduduk kota semakin hari semakin padat saja. Oke, yang terakhir, pergeseran makna lebaran. Suka ataupun tidak suka, like and dislike. Ada semacam pergeseran ketika peristiwa lebaran terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, bahkan dari generasi, sehingga nilai yang dulunya itu tidak sepenuhnya tetap seperti itu, tapi mengalami pergeseran. Apalagi pada 3 tahun belakangan ini kita dilanda COVID-19 yang tidak mungkin kita bisa merayakan mudik lebaran dengan tatap muka. Maka budaya yang saling memaafkan, berjabat tangan, jabat yang lain-lain tentunya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan maksud saya ya. Kan nggak cukup jabat tangan ya, cipika-cipiki gitu kan ya. Iya. Nah ini nggak mungkin bisa terjadi. Maka waktu itu kalaupun tuh nggak bisa lakukan begitu, tapi cukup dengan pakai WA yang langsung kelihatan orangnya, ya. Nah, anggaplah sebagai pengobat rindu, ya, sekalipun tidak bertatap muka langsung. Nah, nilai-nilai apa yang telah mengalami pergeseran cukup banyak. Ini satu, nilai transisional ke rasional. Dulu kalau kalian pulang kampung satu minggu di kampung ya sebelum lebaran itu kampung tetangga itu pada kayaknya berlomba membuat kue lebaran, sibuk membuat kue lebaran. Bahkan ketika masuk dari kejauhan berapa meter itu terasa bau, bukan bau kamar mandimu, bau kue ya, wah terasa begitu. Jadi malamnya baku bertukar kue apa yang kamu buat, ini kueku mana kuemu. Nah itu terjadi. Tapi kini rasanya itu tidak sudah mulai bergeser kan. Orang lebih rasional karena sibuk, nggak usah begitu, kita beli aja di toko kue. Kan ada toko kue kan yang menyediakan untuk itu. Bahkan kalau tinggal kota kan nggak perlu lagi datang, cukup pesan saja, pesan antar melalui itu kalau sudah diantarkan lagi ya. Jadi pergeseran dari yang sangat tradisional ke pragmatis. Semua makanan yang tidak keluar pada tiap hari yakin pada hari itu ya, termasuk ketupat lebaran nanti yang akan kita bagi-bagi sebentar ya. Hanya di lebaran ini kita bagi-bagi ya ketupat lebarannya. Tenang saja, sementara dalam perjalanan sudah sampai di mana ketupatnya? Sudah ada perjalanan tak ya? Oke, iya. Gak deket. Begitu selesai. Loh, ya memang iya. Kita akan berbagi lebaran ya, betul ya? Oke. Kita akan berbagi nanti. Oke, rangkaian dari ibadah puasa ke silaturahim. Nah, setelah sholat selesai, kembali baju serba baru. Wah, masalah. Pokoknya suasana itu serba baru semua ya. Jangan lupa angpau. Nah, angpaunya Pak Imam ini dia ya. Nah ini yang ditunggu-tunggu. Ya. Nah kesilaturahim dari keluarga dekat, tetangga. Ya. Rasanya kalau tetangga nggak mungkin kita salaman kemudian kita pulang. Paling dia duduk dulu, mencicipi dulu. Bayangkan di hari itu siap-siap memang makanan jangan dipenuhi supaya kalian bisa merasakan sedikit. Nah, akhirnya kalian mencicipi semuanya. Ya. Oke. Kemudian orientasi proses ke hasil. Tadi proses bikin kue, proses kan ya. Bikin sendiri begitu, sibuk gitu ya di tetangga gitu. Sekarang kan nggak lagi begitu. Proses berubah menjadi hasil. Cukup beli saja. Korma tidak lagi kan beli ke Timur Tengah, cukup ada di Makassar ada korma kan ya? Iya. Kemudian, nah dulu orang terasa betul-betul tulus benar. Pagi-pagi
sementara makan, anak-anak ketok-ketok, Assalamualaikum, boleh siarah. Nah, gitu kan ya. Assalamualaikum, boleh siarah. Nah, dulu orang dengan apa? Dengan ikhlasnya itu. Oh ya boleh. Sekarang kayaknya orang sudah menjaga oh nggak usah masuk ya, sudah disiapkan amplop, meskipun cuma 2.000. Nah, ya kan begitu sekarang. Karena apa? Nah, darahnya biru kah, kuning kah, hijau kah, darahnya pelangi kali, gitu kan ya. Nah itu dulu, ya itu dulu kan. Sekarang enggak. Nah dulu, sekarang menjadi siapa dia, kuliah di mana, sudah semester berapa, apa aktivitasnya. Nah kan begitu sekarang ya. Jadi bukan prestis tapi prestasi. Ya. Jadi begitu banyak, ada berapa ini? 1, 2, 3 banyak, ya udah. Nanti kalian dibagi-bagi satu ini. Ya cukup kan berapa orang ini? Cukup nanti ya. Oke berikut. Nah ini yang terakhir. Terakhir sekali ini. Bagaimana perspektif Pancasila? Ada 3 nilai penting di dalam Pancasila. 1 nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praksisnya. Bagaimana mudik lebaran ketika dihubungkan dengan nilai dasar, nilai instrumen, nilai praksis? Kita nilai dasar dulu pertama. Asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak. Pertama. Kedua, diterima sebagai sesuatu yang benar dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Apa itu yang dimasukkan? Berupa nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Maka nilai-nilai ini adalah merupakan nilai-nilai dasar yang menjadi sumber nilai bagi kita. Ketuhanan. Nilai pertama ketuhanan. Dalam setiap aktivitas apapun, kita mendasarkan nilai agama. Tadi kita belum memulai, kita berdoa, kita berzikir. Bangun tidur, sebelum pegang WA, berdoa dulu kan? Atau sebaliknya, pegang WA dulu, baru kalau sempat berdoa Pak Imam. Nah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya. Kemudian ke kampus belajar, nah kita buka tadi dengan doa. Dan sebentar ketika mau buka puasa, kita awali dengan doa. Maka pastikan segala aktivitasmu selalu dengan doa. Ya, supaya terhubung. Kemudian nilai-nilai dasar yang sifat abstrak ini kita coba terjemahkan di dalam nilai yang lebih operasional. Apa itu nilai instrumen, nilai pelaksanaan, dan nilai dasar dari nilai dasar? Apa itu? Yang dapat berubah dalam pengembangan pengamalannya, perubahan tidak boleh menyimpang dari nilai dasar, dan yang ketiga berbentuk norma sosial dan norma hukum. Norma sosial, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Maka saya pastikan ketika kalian pulang kampung nanti, apakah besok, lusa, atau besoknya besok, atau besoknya lusa, yang pasti sebelum hari akan sudah pulang. Maka dalam kepulanganmu itu nilai-nilai norma-norma agama tetap terbawa, ya, norma kesusilaan, norma kesopanan, termasuk norma hukum. Ketika mengendarai kendaraan bermotor, jangan kemudian kalian rombongan. Biasanya kalau rombongan itu kelompok itu nilai individu yang baik-baik itu hilang, yang muncul ada nilai kelompoknya itu. Nah, karena rombongan, wah ngambil jalan seolah-olah ini jalanku, pukul-pukul lagi. Nah, ya tetap patuhi norma-norma hukum dan nilai-nilai sosial. Ya kalau sudah ngantuk ya jangan dipaksakan. Banyak orang kecelakaan karena hanya ditentukan 1 detik ngantuk itu. Jadi ngantuk itu tidak butuh waktu menit tapi detik. Begitu ngantuk seolah-olah bermimpi sudah di desa. Nah, akhirnya sadar sudah di rumah sakit. Nah, itu dia. Ya. Jadi pastikan kalau kalian pulang kampung mengendarai kendaraan bermotor atau kendaraan apapun, ketika capek berhenti. Jangan dipaksakan, istirahat sejenak, dan pastikan jangan sendirian. Banyak kecelakaan karena kesendirian tadi. Kalau berdua kan ada teman untuk diajak berbincang-bincang, diajak ngomong, ya itu.
Nah, kemudian nilai instrumen itu kita operasionalkan menjadi nilai yang action, nilai yang diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Nilai yang sesungguhnya dapat dilaksanakan dalam penyataan berupa nilai etika atau moral. Maka saya berharap setelah Lebaran kembali fitrah, yang kalian ucapkan itu kedengarannya begitu menyejukkan. Ngomonganmu begitu menyejukkan. Yang selama ini terasa kadang-kadang panas begitu ya. Tapi kembali ke fitrah setelah Lebaran nanti ucapanmu penuh dengan teduh, terasa teduh gitu ya. Kemudian perbuatanmu tidak membelah siapa lawan, siapa teman. Nah, setelah fitrah Lebaran nanti kembali dari kampung, perbuatanmu menyatukan, bukan lagi membelah ya, tapi menyatukan. Dan sikapmu arif. Yang saya masukkan arif itu bijaksana sekaligus bijaksana. Bukan hanya bijaksana tapi nggak bijak sini tapi nggak bijaksana. Tapi yang kita perlukan adalah bijaksana sekaligus bijaksana. Semoga dengan peringatan atau dengan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah, kalian kembali ke fitrah. Dan nanti kalau dari kampung kembali ke Makassar, kalian sudah berubah ucapanmu, sikapmu maupun tindakanmu. Semoga. Dan kinilah saatnya kita untuk berbagi ketupat. Kayaknya sudah sampai ya. Ketupannya sudah siap ya. Si ketupannya coba cek sudah siap. Siapa di situ ada nih? Coba cek. Kita akan berbagi berapa jumlahnya tadi? Sudah di depan katanya di ujung situ. Coba cek. Ya coba cek ada. Sudah coba cek coba siap oke. Sudah ada ya sudah ya. Kita berbagi. Rumah di kampungmu bukan? Nah, ini dia ketupatnya ya sudah. Silakan. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita nanti kembali setelah kalian merayakan Lebaran di kampung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.